Usia kandunganku sudah 8 bulan. Setiap malam aku sulit tidur karena perutku semakin besar. Aku berpikir suamiku akan menjagaku. Aku berpikir keluarga suamiku akan melindungiku. Tapi aku salah. Saat aku bertengkar dengan ibu mertuaku karena satu hal yang bukan salahku, suamiku justru berdiri di samping ibunya. Dan malam itu, di tengah hujan deras, aku yang sedang hamil besar diusir keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian sedang hamil besar lalu diusir dari rumah oleh suami sendiri, apakah kalian masih mau memaafkannya? Aku menikah dengan pria yang kuanggap pelindung. Namaku Laras. Kalau ada yang bertanya kapan masa paling bahagia dalam hidupku, aku akan menjawab tanpa ragu. Hari pernikahanku. Hari ketika aku resmi menjadi istri seorang pria yang selama ini kucintai sepenuh hati. Pria itu bernama Bagas. Dulu aku percaya, Bagas adalah laki-laki yang akan melindungiku dari apapun. Aku percaya dia akan menjadi rumah tempat aku pulang saat dunia terasa kejam. Tapi hidup seringkali tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Dan aku baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Aku dan Bagas berkenalan saat bekerja di kota yang sama. Aku bekerja sebagai admin di sebuah toko bangunan. Sedangkan Bagas bekerja di perusahaan ekspedisi. Kami bukan pasangan yang langsung jatuh cinta. Awalnya kami hanya teman. Sering makan siang bersama. Sering bertukar cerita tentang pekerjaan. Sampai akhirnya hubungan itu berubah menjadi lebih serius. Bagas adalah pria yang sabar. Setidaknya itulah yang kulihat saat itu. Dia selalu datang saat aku membutuhkan bantuan. Saat ayahku sakit, dia ikut membantu mengantar ke rumah sakit. Saat aku kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan, dia tetap menemaniku. Karena itulah aku yakin menerima lamarannya. Aku berpikir aku telah menemukan laki-laki yang tepat. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada dekorasi mewah. Hanya keluarga dan kerabat terdekat. Tapi hari itu aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Saat Bagas mengucapkan ijab kabul, aku menangis haru. Ibuku juga menangis. Bahkan Bagas terlihat beberapa kali mengusap matanya. Hari itu terasa sempurna. Seminggu setelah menikah, Bagas mengajakku berbicara serius. Kami duduk di teras rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat ragu. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Aku mau ngomong sesuatu. Katanya pelan. Apa? Tanyaku sambil tersenyum. Bagas menarik napas panjang. Untuk sementara kita tinggal di rumah mama dulu ya. Aku terdiam beberapa saat. Jujur, itu bukan rencana yang pernah kami bicarakan sebelumnya. Selama pacaran, kami selalu membahas tentang hidup mandiri setelah menikah. Walaupun harus mengontrak rumah kecil. Walaupun sederhana, aku tidak masalah. Yang penting kami hidup bersama. Mama lagi sendirian di rumah. Lanjut Bagas. Nisa juga masih kuliah. Aku gak enak kalau ninggalin mereka. Aku menatap wajahnya cukup lama. Lalu akhirnya mengangguk. Kalau itu yang terbaik, aku ikut. Saat itu aku benar-benar percaya semuanya akan baik-baik saja. Aku berpikir tinggal bersama mertua hanya sementara. Aku berpikir kami akan menjadi keluarga yang hangat. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari banyak air mata. Hari pertama masuk ke rumah mertua, aku datang membawa beberapa kotak kue. Aku ingin memberi kesan baik. Aku ingin diterima.
Aku ingin menjadi menantu yang disukai. Ibu mertuaku, Bu Ratna, menyambutku dengan senyum tipis. Tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin beliau hanya belum terlalu mengenalku. Masuklah, katanya singkat. Aku langsung membantu membawa barang-barang. Sedangkan Nisa, adik perempuan Bagas, hanya melihat dari sofa sambil memainkan ponselnya. Hari pertama berjalan cukup tenang. Hari kedua juga masih biasa saja. Sampai suatu pagi saat aku sedang membantu memasak di dapur. Bu Ratna berdiri di sampingku memperhatikan. Aku sedang menggoreng tempe untuk sarapan. Terlalu banyak minyak, katanya tiba-tiba. Aku langsung menoleh. Oh iya Bu, nanti saya kurangi. Beliau tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian saat aku menyajikan makanan di meja makan, beliau kembali berbicara. Kalau masak jangan terlalu asin. Aku sedikit bingung. Padahal beliau bahkan belum mencicipinya. Tapi aku tetap tersenyum. Baik Bu. Siang harinya aku membantu menyapu ruang tamu. Bu Ratna kembali mengamatiku. Lalu berkata, dulu Bagas bilang kamu rajin. Aku tersenyum kecil. Semoga begitu Bu. Tapi jawaban berikutnya membuat senyumku perlahan menghilang. Semoga saja bukan cuma rajin di depan suami. Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu aku masuk kamar dengan perasaan yang aneh. Aku belum bisa menjelaskan apa yang kurasakan. Tapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Seolah-olah aku sedang diuji setiap saat. Seolah apapun yang kulakukan selalu kurang di mata seseorang. Saat aku menceritakannya kepada Bagas, dia hanya tertawa kecil. Mama memang begitu orangnya, katanya santai. Nanti juga terbiasa. Aku mencoba percaya. Aku mencoba mengabaikan perasaanku sendiri. Karena aku tidak ingin memulai pernikahan dengan prasangka buruk. Namun aku belum tahu bahwa itu hanyalah awal. Dan beberapa minggu kemudian, aku akan mulai menyadari bahwa ibu mertuaku tidak pernah benar-benar menginginkanku menjadi bagian dari keluarganya. Aku selalu salah di mata mertuaku. Awalnya aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua yang dilakukan Bu Ratna adalah hal yang wajar. Mungkin beliau hanya sedang menyesuaikan diri. Mungkin beliau belum terlalu mengenalku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Aku terus mencari alasan untuk memahami sikapnya. Karena aku tidak ingin menjadi menantu yang suka mengeluh. Tapi semakin hari, aku mulai menyadari satu hal. Di mata Bu Ratna, apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku bangun pagi untuk membantu memasak, beliau berkata aku terlalu lambat. Kalau aku bangun lebih awal lagi, beliau bilang aku berisik karena membuat suara dari dapur. Kalau aku memasak sayur bening, beliau bilang hambar. Kalau aku menambah bumbu, beliau bilang terlalu kuat. Suatu pagi aku membuatkan teh hangat untuk beliau. Aku menyajikannya dengan senyum. Silakan Bu, kataku sopan. Beliau mencicipinya sebentar, lalu meletakkan gelas itu kembali. Terlalu manis. Aku langsung mengambil gelas itu. Maaf Bu, saya buatkan lagi. Beliau hanya menghela napas panjang. Seolah kehadiranku sudah cukup membuatnya lelah. Yang membuatku sedih. Semua itu terjadi hampir setiap hari. Tidak pernah ada ucapan terima kasih. Tidak pernah ada pujian sekecil apapun. Yang ada hanya kritik. Suatu siang aku sedang mencuci piring ketika Nisa masuk ke dapur. Ia membuka kulkas lalu mengambil buah. Kemudian melihatku sekilas. Mbak, panggilnya. Iya. Kak Bagas tuh terlalu baik sama orang. Aku mengernyit bingung. Maksudnya? Nisa tertawa kecil. Ya sama Mbak. Aku terdiam.
Sedangkan dia berjalan pergi begitu saja, meninggalkan kata-kata yang terus terngiang di kepalaku. Malamnya aku mencoba bercerita kepada Bagas. Mas aku kayaknya belum diterima di sini. Bagas yang sedang memainkan ponselnya menoleh. Loh, kok bilang gitu? Aku ngerasain sendiri. Jawabku pelan. Tiap hari aku selalu salah. Bagas menghela napas, lalu menggenggam tanganku. Mama memang keras, tapi sebenarnya baik. Jangan terlalu dipikirin. Aku hanya tersenyum kecil, padahal jauh di dalam hati. Aku berharap dia lebih memahami perasaanku. Hari-hari terus berlalu, dan keadaan tidak membaik. Malah semakin buruk. Suatu sore ibuku datang berkunjung. Beliau membawa beberapa makanan kesukaanku. Seperti yang sering dilakukan seorang ibu. Aku sangat senang melihatnya. Karena sudah lama tidak bertemu. Kami mengobrol di ruang tamu. Tertawa kecil. Bercerita tentang kampung. Sampai akhirnya ibuku pamit pulang. Aku mengantar beliau sampai depan pagar. Dan saat kembali masuk ke rumah, aku mendengar suara Bu Ratna dari ruang tengah. Beliau tidak tahu aku sudah kembali. Keluarga mereka memang begitu, katanya. Apa adanya. Aku langsung berhenti melangkah. Jantungku berdegup lebih cepat. Nisa tertawa kecil. Lihat aja tadi bajunya. Lalu Bu Ratna kembali berbicara. Kalimat yang sampai hari ini masih kuingat dengan jelas. Makanya Mama sebenarnya gak setuju Bagas nikah sama Laras. Kalau bisa milih, Mama pengennya menantu dari keluarga yang lebih baik. Tubuhku langsung membeku. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena mereka menghina aku, tapi karena mereka menghina keluargaku. Keluarga yang selama ini bekerja keras membesarkanku. Keluarga yang tidak pernah menyusahkan siapapun. Aku berdiri di balik tembok beberapa saat, mencoba mengatur napas, mencoba menahan tangis. Dan saat itu, aku mulai sadar. Masalahnya bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku kurang berusaha, bukan karena aku kurang menghormati mereka. Masalahnya, sejak awal Bu Ratna memang tidak pernah menginginkanku menjadi istri Bagas. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Berusaha agar Bagas tidak mendengarnya. Karena aku tidak ingin membuat keadaan semakin rumit. Namun aku belum tahu bahwa beberapa minggu kemudian, sesuatu akan terjadi pada tubuhku. Sesuatu yang seharusnya menjadi kabar bahagia. Tetapi justru membuat perlakuan Bu Ratna terhadapku semakin menyakitkan. Ketika aku hamil, semuanya malah semakin buruk. Sekitar 2 bulan setelah kejadian itu, aku mulai sering merasa mual. Awalnya aku mengira hanya masuk angin biasa. Karena akhir-akhir ini pikiranku memang tidak tenang. Aku sering sulit tidur. Sering menangis diam-diam. Dan tubuhku terasa cepat lelah. Suatu pagi saat sedang memasak di dapur, tiba-tiba perutku terasa tidak nyaman. Kepalaku pusing. Dan aku langsung berlari ke kamar mandi. Aku muntah cukup lama. Laras. Suara Bu Ratna terdengar dari dapur. Iya Bu. Jawabku lemah. Masakannya jangan ditinggal. Aku menutup mata sejenak. Lalu kembali ke dapur meski tubuhku masih terasa tidak enak. Saat melihat wajahku yang pucat, Bagas terlihat khawatir. Kamu sakit? Tanyanya. Aku gak tahu. Jawabku pelan. Belakangan sering mual. Wajah Bagas berubah. Dia langsung tersenyum. Laras. Apa jangan-jangan? Aku ikut menatapnya. Dan saat itu kami memikirkan hal yang sama. Hari itu juga Bagas mengajakku ke klinik. Jantungku berdebar sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu harus berharap atau tidak. Karena jujur,
Di tengah kondisi rumah yang seperti ini, aku sering merasa takut. Beberapa menit setelah pemeriksaan selesai, dokter tersenyum. "Selamat ya. Kandungannya sehat." Aku langsung menatap Bagas. Mataku mulai basah. Sedangkan Bagas langsung tertawa bahagia. "Kita bakal punya anak," bisiknya. Aku mengangguk sambil menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sangat bahagia. Di perjalanan pulang, Bagas terus tersenyum. Bahkan beberapa kali dia mengusap perutku yang masih belum terlihat membesar. "Aku bakal jadi ayah," katanya. Aku tertawa kecil. Dan hari itu terasa begitu indah. Saat sampai di rumah, aku berpikir Bu Ratna juga akan ikut bahagia. Bagaimanapun juga, ini adalah cucu pertamanya. "Bu," kata Bagas penuh semangat. "Laras hamil." Bu Ratna yang sedang menonton televisi menoleh sebentar, lalu berkata singkat, "Oh." Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum. Aku berusaha mengabaikannya. Mungkin beliau memang tidak pandai menunjukkan perasaan. Aku mencoba berpikir baik, seperti biasanya. Namun beberapa minggu kemudian, aku mulai sadar bahwa kehamilanku tidak mengubah apapun. Aku masih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Masak, mencuci, menyapu, mengepel, membersihkan kamar, menyiapkan kebutuhan seluruh penghuni rumah. Saat usia kandunganku memasuki 3 bulan, tubuhku mulai lebih cepat lelah. Kadang aku harus duduk beberapa menit untuk mengatur napas. Tapi Bu Ratna tidak pernah menyukainya. "Baru hamil segitu aja udah banyak istirahat," katanya suatu pagi. Aku hanya diam. Karena apapun jawabanku pasti akan dianggap salah. Suatu siang aku sedang menjemur pakaian di bawah terik matahari. Tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Tubuhku terasa ringan. Seolah kakiku tidak lagi menapak tanah. Aku mencoba bertahan. Tapi semuanya menjadi gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di ruang tamu. Bagas duduk di sampingku dengan wajah panik. "Kamu pingsan," katanya. Aku langsung memegang perutku. Refleks. Takut terjadi sesuatu pada bayiku. "Anaknya gak apa-apa," kata Bagas cepat. "Dokter bilang cuma kecapean." Air mataku langsung jatuh karena lega. Tapi belum sempat aku bernapas tenang. Aku mendengar suara Bu Ratna dari belakang. Kalau badan gak kuat kerja dari awal bilang, "Jangan bikin orang lain repot." Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Saat itu aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa begitu dingin kepada perempuan yang sedang mengandung cucunya sendiri? Malamnya aku menangis dalam pelukan Bagas. "Aku capek, Mas," bisikku. Bagas mengusap kepalaku. Tapi jawaban yang keluar dari mulutnya membuat hatiku kembali tenggelam. "Sabar ya. Jangan lawan Mama." Aku terdiam, lalu perlahan melepaskan pelukannya. Karena untuk kesekian kalinya, aku merasa perjuanganku tidak benar-benar dipahami. Dan aku belum tahu bahwa beberapa bulan ke depan keadaan akan semakin buruk. Karena seseorang di rumah itu mulai menyebarkan cerita tentang diriku kepada orang lain. Cerita yang sangat kejam. Dan aku akan mendengarnya sendiri dengan telingaku. Aku mendengar fitnah itu dengan telingaku sendiri. Setelah kejadian aku pingsan, aku mulai berusaha lebih menjaga diriku. Bukan karena aku takut dimarahi Bu Ratna, tapi karena aku takut sesuatu terjadi pada bayiku. Setiap malam aku mengusap perutku sambil berdoa, meminta anakku tetap sehat. Meminta dirinya kuat menghadapi semua tekanan yang sedang kurasakan. Namun ternyata, kehamilan ini tidak membuat hidupku lebih tenang. Justru sebaliknya,
Suatu sore, Bagas pulang lebih lambat dari biasanya. Aku sedang sendirian di rumah bersama Bu Ratna. Nisa pergi bersama teman-temannya. Sedangkan aku baru selesai membersihkan dapur. Saat itu aku hendak mengambil jemuran di belakang rumah. Tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara Bu Ratna sedang berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Ternyata ada tetangga yang datang berkunjung. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai aku mendengar namaku disebut. Laras itu sebenarnya pintar cari muka, kata Bu Ratna. Aku langsung membeku. Tetangga itu terdengar tertawa kecil. Masa sih Bu? Bu Ratna langsung menjawab dengan nada meyakinkan. Kalau di depan Bagas baik. Kalau di belakang belum tentu. Dadaku mulai berdebar. Aku berdiri diam di balik tembok dapur. Tidak berani bergerak. Memangnya kenapa? Tanya tetangga itu lagi. Lalu Bu Ratna mengucapkan sesuatu yang membuat mataku langsung panas. Dari awal saya gak yakin dia nikah sama Bagas karena cinta. Saya curiga dia cuma mau hidup enak. Air mataku langsung menggenang. Tanganku gemetar. Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini aku berusaha menghormatinya. Berusaha melayaninya. Berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi ternyata di belakangku beliau berbicara seperti itu. Padahal kenyataannya, aku masih bekerja. Aku tidak pernah meminta uang kepada Bagas untuk hal-hal yang tidak perlu. Aku bahkan sering membantu kebutuhan rumah. Tapi di mata Bu Ratna, aku tetap dianggap perempuan yang hanya memanfaatkan anaknya. Aduh Bu, jangan begitu, kata tetangganya. Kelihatannya Laras baik kok. Aku berharap percakapan itu berhenti. Aku berharap ada sedikit pembelaan untukku. Namun Bu Ratna justru melanjutkan. Ibu mana yang gak tahu sifat orang? Saya lebih kenal perempuan seperti itu. Aku menutup mulutku sendiri. Takut suara tangisku terdengar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar tidak diinginkan. Beberapa menit kemudian tamu itu pulang. Sedangkan aku buru-buru masuk ke kamar. Aku tidak ingin Bu Ratna melihat wajahku. Malamnya, aku menceritakan semuanya kepada Bagas. Aku berharap kali ini dia akan mengerti. Aku berharap kali ini dia akan membelaku. Mas, kataku pelan. Aku dengar sendiri Mama cerita ke tetangga. Bagas menoleh. Cerita apa? Air mataku mulai jatuh. Laras cuma cari hidup enak. Laras manfaatin anaknya. Itu yang Mama bilang. Wajah Bagas berubah tidak nyaman. Tapi yang membuatku kecewa. Dia tidak terlihat marah. Dia hanya menghela napas panjang. Mama mungkin lagi emosi, katanya. Aku menatapnya tidak percaya. Lagi emosi? Mas, aku dihina. Bagas kembali mengusap wajahnya. Laras, jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Karena lagi-lagi, perasaanku dianggap tidak penting. Aku akhirnya memilih diam. Tidak melanjutkan pembicaraan. Karena aku sadar, aku tidak akan mendapatkan jawaban yang kuharapkan. Namun malam itu, saat aku sedang berbaring sambil memegang perutku, aku mulai merasa takut. Bukan takut kepada Bu Ratna, bukan takut kepada Nisa, tapi takut kepada kenyataan bahwa suamiku selalu memilih diam. Dan aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat, aku akan dipermalukan di depan seluruh keluarga besar mereka. Sebuah kejadian yang membuat harga diriku benar-benar hancur. Aku dipermalukan di depan keluarga besar. Kehamilanku memasuki bulan kelima. Perutku mulai terlihat jelas. Setiap kali bercermin, aku selalu tersenyum kecil sambil mengusap perutku. Karena hanya bayiku yang masih memberiku alasan untuk bertahan. Namun semakin besar kandunganku,
Semakin berat juga tekanan yang kurasakan. Bukan karena kondisi fisik, melainkan karena lingkungan tempat aku tinggal. Suatu hari Bu Ratna memberitahukan bahwa akan ada acara keluarga besar di rumah. Saudara-saudara dari luar kota akan datang. Paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat yang belum pernah kutemui. Sejak pagi aku sudah sibuk membantu persiapan, memasak, menata kursi, membersihkan rumah, menyiapkan minuman. Semuanya kulakukan hampir tanpa istirahat. Sesekali perutku terasa kencang, tapi aku memilih diam. Karena aku tidak ingin mendengar komentar Bu Ratna. Menjelang siang tamu mulai berdatangan. Rumah menjadi ramai. Suara tawa terdengar di mana-mana. Aku berusaha tetap tersenyum meskipun tubuhku mulai lelah. Awalnya semua berjalan biasa saja. Sampai salah satu tante Bagas bertanya, "Laras sekarang kerja apa?" Aku tersenyum sopan. "Masih kerja dari rumah, Tante." Belum sempat aku menjelaskan lebih lanjut, Bu Ratna tiba-tiba menyela. "Kerjanya ya cuma bantu-bantu sedikit," katanya sambil tertawa kecil. Beberapa orang ikut tersenyum, sedangkan aku hanya diam. Aku mencoba menganggapnya bercanda, namun ternyata itu baru permulaan. Tidak lama kemudian pembicaraan beralih ke soal rumah tangga. Salah satu saudara berkata, "Bagas beruntung ya sekarang udah punya keluarga sendiri." Aku menoleh ke arah Bu Ratna, dan saat itulah beliau kembali berbicara. "Beruntung sih beruntung. Tapi semua beban tetap di Bagas." Ruangan mendadak lebih hening. Beberapa orang mulai memperhatikan. Aku merasa tidak nyaman, tapi masih berusaha tersenyum. "Laras kan lagi hamil," kata salah satu bibi mencoba membelaku. Namun Bu Ratna langsung menjawab, "Hamil bukan berarti gak bisa bantu. Dulu saya hamil 3 anak tetap kerja." Aku menunduk, merasa wajahku mulai panas. Lalu sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Salah satu sepupu bertanya, "Laras orang tuanya tinggal di mana?" Aku baru saja membuka mulut. Tapi lagi-lagi Bu Ratna yang menjawab, "Di kampung," katanya singkat. Lalu menambahkan, "Keluarganya sederhana sekali." Entah kenapa cara beliau mengucapkannya membuatku merasa sangat kecil. Padahal aku tidak pernah malu dengan keluargaku. Ayah dan ibuku memang bukan orang kaya, tapi mereka membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Namun di depan semua orang, aku merasa keluargaku sedang direndahkan. Yang membuatku semakin sedih, Bagas ada di sana. Dia mendengar semuanya. Dia melihat semuanya. Tapi seperti biasa, dia hanya diam. Salah satu tante bahkan mulai ikut berkomentar, "Oh pantesannya." Aku tidak tahu apa maksud kalimat itu, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya sekuat mungkin. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Aku tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Beberapa menit kemudian aku memilih masuk ke dapur. Berpura-pura mengambil minuman. Padahal sebenarnya aku ingin menyendiri. Begitu pintu dapur tertutup, air mataku langsung jatuh. Aku menangis sambil memegang perutku. "Maaf ya nak," bisikku. "Ibu lemah." Saat itulah aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku harus terus bertahan seperti ini? Karena semakin hari, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa tekanan yang terus kupendam itu mulai memengaruhi kesehatanku. Beberapa hari kemudian, sebuah pemeriksaan dokter akan membuatku ketakutan. Karena untuk pertama kalinya, kondisi bayiku ikut terkena dampak dari semua stres yang selama ini kutahan sendirian. Dokter memintaku berhenti stres. Tapi aku tinggal bersama sumber masalahnya. Sejak acara keluarga itu,
Aku menjadi lebih sering diam. Bukan karena aku sudah kuat. Justru sebaliknya. Aku lelah. Terlalu lelah untuk menjelaskan perasaanku kepada orang-orang yang tidak pernah mau mengerti. Beberapa hari setelah acara tersebut, aku mulai sering merasakan pusing. Bukan pusing biasa. Kepalaku terasa berat hampir setiap hari. Kadang pandanganku berkunang-kunang saat berdiri terlalu cepat. Kadang jantungku berdebar tanpa alasan yang jelas. Awalnya aku menganggap itu hal biasa. Mungkin karena kehamilanku semakin besar. Mungkin karena aku kurang istirahat. Tapi suatu malam, saat sedang tidur, aku tiba-tiba terbangun karena sesak. Napas terasa pendek. Dan dadaku berdebar sangat cepat. Mas. Aku menggoyang lengan Bagas. Aku gak enak badan. Bagas langsung bangun. Wajahnya terlihat khawatir. Kita ke dokter besok, katanya. Keesokan harinya kami pergi ke rumah sakit untuk kontrol kandungan. Aku duduk di ruang tunggu sambil memegang perutku erat. Entah kenapa aku merasa sangat cemas. Setelah pemeriksaan selesai, dokter melihat hasil tensiku cukup lama. Lalu menatapku dengan wajah serius. Ibu sering stres? Tanyanya. Aku langsung terdiam. Sedangkan Bagas menoleh ke arahku. Kenapa, Dok? Tanya Bagas. Dokter menarik napas pelan. Lumayan tinggi untuk usia kandungan seperti ini. Kondisi bayinya masih baik. Tapi kalau tekanan darah terus naik karena stres, risikonya bisa berbahaya. Tanganku langsung dingin. Aku refleks memegang perutku. Berbahaya gimana, Dok? Tanyaku dengan suara pelan. Dokter menjelaskan beberapa hal yang membuat jantungku semakin tidak tenang. Beliau mengatakan bahwa ibu hamil membutuhkan kondisi mental yang baik. Butuh istirahat. Butuh ketenangan. Butuh lingkungan yang mendukung. Kalimat terakhir itu membuatku hampir tertawa pahit. Lingkungan yang mendukung? Aku bahkan tinggal bersama orang yang setiap hari membuatku menangis. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa hening. Bagas beberapa kali melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Sampai akhirnya aku yang lebih dulu bicara. Mas. Iya. Aku capek. Bagas menggenggam setir lebih erat. Aku tahu. Jawabnya pelan. Tapi aku beneran capek. Lanjutku. Aku takut sama kondisi anak kita. Suara hatiku mulai bergetar. Aku takut kalau semua ini berdampak ke dia. Untuk beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu Bagas berkata, "Nanti aku ngomong sama Mama." Aku menoleh ke arahnya. Sudah terlalu sering aku mendengar kalimat itu. Dan hampir tidak pernah ada perubahan. Saat kami sampai di rumah, Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu. "Gimana hasilnya?" Tanyanya. Bagas menjawab. "Kata dokter Laras harus banyak istirahat." Aku berharap. Setidaknya kali ini beliau akan mengerti. Tapi ternyata tidak. Bu Ratna langsung menghela napas. "Dokter sekarang kebanyakan larangan," katanya santai. "Dulu saya hamil sambil kerja di sawah juga gak kenapa-kenapa." Aku menunduk. Tidak sanggup menjawab. Karena setiap kali beliau berkata seperti itu, aku merasa semua rasa sakitku dianggap berlebihan. Malamnya aku kembali menangis diam-diam. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang hasil pemeriksaan dokter. Kalimat dokter terus terngiang di kepalaku. Ibu harus mengurangi stres. Aku tersenyum pahit. Karena masalahnya, aku tinggal serumah dengan sumber stres itu sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, suamiku masih belum benar-benar berani memilih antara melindungi istrinya atau terus menyenangkan ibunya. Aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat, seseorang akan membuat fitnah baru yang jauh lebih besar.
Fitnah yang membuat hubungan rumah tanggaku mulai retak untuk pertama kalinya. Adik iparku memulai fitnah yang menghancurkan rumah tanggaku. Sejak dokter mengatakan aku harus menghindari stres, aku berusaha lebih banyak diam. Aku tidak lagi menanggapi sindiran Bu Ratna. Aku tidak lagi mencoba menjelaskan perasaanku kepada Bagas. Karena setiap kali aku bicara, aku justru merasa semakin lelah. Aku hanya fokus pada satu hal, bayiku. Setiap malam aku berbicara dengan bayi di dalam kandunganku. Aku mengusap perutku sambil berbisik. Yang kuat ya nak. Kita lewati semuanya sama-sama. Kadang setelah itu aku menangis. Tapi setidaknya aku masih punya alasan untuk bertahan. Sayangnya, tidak semua orang di rumah itu senang melihatku berusaha tenang. Terutama Nisa, adik perempuan Bagas. Entah sejak kapan, aku mulai merasa Nisa semakin sering mencari-cari kesalahanku. Kalau aku duduk terlalu lama karena pinggang sakit, dia melapor kepada ibunya. Kalau aku terlambat mencuci piring, dia mengeluh. Kalau aku masuk kamar untuk beristirahat, dia selalu punya komentar. Suatu sore aku sedang melipat pakaian di kamar. Perutku sudah cukup besar saat itu. Gerakanku mulai lambat. Aku mudah lelah. Tiba-tiba Nisa masuk tanpa mengetuk pintu. "Kak," panggilnya. "Iya." Dia berdiri sambil menyilangkan tangan. "Abis ngapain?" Aku bingung. "Ya ini, lipat baju." Nisa mengangguk pelan. Lalu pergi begitu saja. Saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku mengira dia hanya bertanya biasa. Tapi malam harinya, aku baru tahu ternyata ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Saat makan malam, suasana rumah terasa berbeda. Bu Ratna terlihat kesal. Sedangkan Bagas tampak diam. Aku baru saja duduk ketika Bu Ratna langsung berbicara. "Laras." Aku menoleh. "Iya Bu." Beliau menatapku cukup lama. Lalu berkata, "Kamu ada masalah sama keluarga ini?" Aku langsung bingung. "Apa maksudnya Bu?" Sebelum Bu Ratna menjawab, Nisa lebih dulu angkat bicara. "Tadi siang aku dengar sendiri kok." Aku semakin tidak mengerti. "Dengar apa?" Nisa menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kakak bilang capek tinggal di rumah ini." Aku langsung membeku. "Apa?" "Tadi aku lewat depan kamar." Lanjut Nisa. "Kakak lagi teleponan. Kakak bilang capek hidup sama keluarga Mas Bagas." Darahku langsung berdesir. Karena itu bohong. Aku memang sedang menelepon. Tapi aku menelepon sahabatku, Winda. Dan aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Itu gak benar. Kataku cepat. Namun Bu Ratna sudah lebih dulu tersinggung. "Jadi selama ini kamu gak suka tinggal di sini?" Aku menggeleng kuat-kuat. "Bukan begitu Bu." Tapi Nisa dengar sendiri. Potong Bu Ratna. Aku langsung menoleh ke arah Nisa. "Kenapa kamu bohong?" Wajah Nisa langsung berubah. "Tuh kan," katanya. "Kalau ketahuan malah marah." Air mataku mulai menggenang. Karena aku sadar, apapun yang kukatakan malam itu tidak akan dipercaya. Lalu untuk pertama kalinya, Bagas ikut bicara. "Kamu ngomong begitu?" tanyanya. Aku langsung menatap suamiku. Berharap dia mempercayaiku. "Mas, aku gak pernah ngomong kayak gitu." Bagas terlihat ragu. Dan keraguan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Karena itu berarti dia mulai mempercayai cerita adiknya. Malam itu aku masuk kamar lebih dulu. Tangisku pecah begitu pintu tertutup. Aku tidak mengerti. Kenapa setiap kali aku mencoba bertahan, selalu ada masalah baru yang muncul, yang lebih membuatku takut.
Aku mulai melihat perubahan pada Bagas. Dia tidak lagi langsung percaya padaku. Dia mulai mempertanyakan kata-kataku, mulai meragukan penjelasanku. Dan aku punya firasat buruk. Fitnah yang dibuat Nisa malam ini belum akan berhenti. Justru ini baru permulaan. Karena beberapa minggu kemudian, saat usia kandunganku memasuki bulan ke-7, Bagas akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama pernikahan kami. Sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Suamiku membentakku saat aku hamil 7 bulan. Sejak fitnah yang dibuat Nisa malam itu, hubunganku dengan Bagas mulai berubah. Tidak langsung terlihat, tapi aku bisa merasakannya. Dulu, kalau aku bercerita sesuatu, Bagas selalu mendengarkan. Sekarang, dia lebih sering diam, lebih sering menghela napas, dan lebih sering terlihat tidak percaya pada penjelasanku. Hal itu membuatku takut. Karena selama ini, satu-satunya alasan aku masih bertahan adalah Bagas. Aku selalu berpikir, selama suamiku masih ada di sampingku, aku bisa menghadapi apapun. Tapi sekarang, aku mulai kehilangan keyakinan itu. Usia kandunganku memasuki 7 bulan. Perutku semakin besar. Kakiku mulai sering bengkak. Pinggangku terasa nyeri hampir setiap hari. Dokter sudah berkali-kali mengingatkan agar aku tidak terlalu lelah. Tapi kenyataannya, pekerjaan rumah tetap menungguku setiap pagi. Suatu hari aku bangun dengan kondisi tubuh yang benar-benar tidak nyaman. Kepalaku pusing. Perut terasa kencang. Dan semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Aku memberanikan diri mendatangi Bu Ratna. Bu. Kataku pelan. Iya. Jawabnya tanpa menoleh. Hari ini saya izin istirahat sebentar ya Bu. Pinggang saya sakit sekali. Beliau langsung menghentikan aktivitasnya. Lalu menatapku. Baru hamil 7 bulan. Katanya datar. Aku terdiam. Dulu ibu-ibu zaman dulu kerja sampai mau melahirkan. Lanjutnya, aku menggigit bibir bawah. Berusaha menahan diri. Karena aku tahu, kalau aku menjawab, masalahnya akan semakin panjang. Akhirnya aku kembali ke kamar. Berbaring sambil memegang perutku. Saat itu aku benar-benar hanya ingin istirahat, tidak lebih. Namun sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar terbuka. Nisa masuk dengan wajah kesal. Kenapa cucian belum dicuci? Tanyanya. Aku mengangkat kepala pelan. Aku lagi gak enak badan. Nisa langsung mendecak. Alasan terus. Aku memejamkan mata. Mencoba sabar. Tapi beberapa menit kemudian, aku mendengar Nisa mengeluh kepada ibunya. Sengaja dengan suara keras. Kalau tiap hari kayak gini gimana? Kerjaan rumah jadi numpuk semua. Aku tahu mereka ingin aku mendengarnya. Dan memang berhasil. Sore harinya Bagas pulang kerja. Wajahnya terlihat lelah. Aku berniat tidak bercerita apapun. Karena aku tidak ingin menambah bebannya. Tapi ternyata Bu Ratna lebih dulu mendekatinya. Mereka berbicara cukup lama di ruang tamu. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan. Sampai akhirnya Bagas masuk ke kamar. Ekspresinya berbeda. Kamu kenapa gak ngerjain pekerjaan rumah? Tanyanya. Aku langsung menatapnya. Karena aku sakit. Mas. Bagas menghela napas panjang. Sedikit-sedikit sakit. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Mas. Aku beneran gak kuat tadi. Namun Bagas terlihat emosi. Mama juga capek. Nisa juga capek. Aku membeku. Karena lagi-lagi, semua orang dipahami. Kecuali aku. Aku hamil Mas. Suaraku mulai bergetar. Aku juga capek. Tapi yang terjadi setelah itu benar-benar tidak pernah kubayangkan.
Bagas meninggikan suaranya. Jangan merasa paling capek sendiri. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatapnya tidak percaya. Selama kami menikah, Bagas belum pernah membentakku. Tidak sekalipun. Air mataku langsung jatuh. Sedangkan Bagas terlihat sama terkejutnya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Dan sudah terlanjur melukai hatiku. Malam itu kami tidur tanpa bicara. Aku menangis diam-diam membelakangi suamiku. Sementara di dalam hati, aku mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Kalau suatu hari aku benar-benar membutuhkan perlindungan, apakah Bagas akan memilih aku? Atau memilih ibunya? Dan aku belum tahu bahwa pertanyaan itu akan segera mendapatkan jawaban. Jawaban yang sangat menyakitkan. Karena tidak lama lagi, aku akan dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Dan tuduhan itu akan menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Aku dituduh mengambil uang keluarga. Sejak Bagas membentakku malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan karena aku sudah tidak sedih. Justru sebaliknya. Aku merasa hatiku semakin rapuh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tidak lagi punya tempat bercerita, tidak punya tempat mengadu. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai kehilangan rasa aman di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah terasa aneh. Bu Ratna dan Nisa sering berbisik-bisik. Kalau aku masuk ruangan, mereka langsung diam. Kalau aku lewat, mereka saling pandang. Awalnya aku mencoba tidak memikirkan apapun, karena dokter sudah mengingatkan agar aku menghindari stres. Tapi ternyata, masalah besar memang sedang menungguku. Suatu pagi aku sedang menyapu ruang tamu. Bagas sudah berangkat kerja. Nisa masih di kamarnya. Sedangkan Bu Ratna terlihat sibuk membuka lemari di ruang tengah. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba beliau berteriak, "Nisa." Aku langsung menoleh. "Ada apa, Bu?" Tanya Nisa dari kamarnya. "Uangnya gak ada." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku melihat Bu Ratna membuka-buka laci dengan wajah panik. "Uang apa, Bu?" Tanyaku hati-hati. Beliau langsung menatapku. Tatapan yang membuat perasaanku tidak enak. "Uang 5 juta. Katanya. Aku terdiam. "Itu uang yang Mama simpan buat bayar kebutuhan bulan depan." Nisa langsung keluar kamar. Wajahnya ikut panik. "Kok bisa hilang?" tanyanya. Bu Ratna menggeleng. Lalu mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Aku ikut membantu mencari. Karena kupikir mungkin uang itu hanya terselip. Namun semakin lama, wajah Bu Ratna semakin berubah. Dan tiba-tiba beliau berkata sesuatu yang membuat tubuhku kaku. "Yang masuk rumah ini siapa aja?" Nisa langsung menjawab, "Kita semua." Lalu hening beberapa detik. Dan perlahan, tatapan mereka berdua mengarah kepadaku. Aku langsung memahami maksudnya. "Bu." Suaraku mulai bergetar. "Saya gak ambil uang itu." Belum ada yang menuduh secara langsung. Tapi aku sudah bisa merasakannya. Nisa menyilangkan tangan. "Kita cuma nanya," katanya. Namun nada bicaranya membuatku tahu bahwa mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Siang harinya, saat Bagas pulang lebih cepat karena dihubungi ibunya, masalah itu semakin besar. Begitu masuk rumah, Bagas langsung bertanya, "Ada apa?" Bu Ratna langsung menangis. "Uang Mama hilang." Aku memejamkan mata, karena aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar saja, Nisa langsung berkata, "Yang paling sering di rumah kan cuma kita." Aku menatapnya tidak percaya.
Kamu serius ngomong begitu? Nisa mengangkat bahu. Aku cuma ngomong fakta. Bagas terlihat bingung. Sedangkan Bu Ratna terus menangis. Aduh, uang itu penting sekali. Lalu untuk pertama kalinya, beliau mengucapkan tuduhan itu secara langsung. Kalau bukan kamu, siapa lagi Laras? Air mataku langsung jatuh. Bu, saya gak pernah ambil uang ibu. Tapi Bu Ratna tidak mau mendengar. Terus hilangnya kemana? Aku tidak bisa menjawab. Karena aku memang tidak tahu. Yang membuatku semakin hancur. Bagas hanya berdiri diam. Dia tidak berkata bahwa dia percaya padaku. Dia tidak membelaku. Dia hanya diam. Dan diamnya kali ini terasa lebih menyakitkan daripada bentakannya beberapa hari lalu. Karena aku melihat keraguan di matanya. Keraguan itu membuatku sulit bernapas. Aku ini istrimu, Mas. Kataku sambil menangis. Tolong percaya sama aku. Bagas menunduk. Tidak menjawab. Saat itulah aku sadar. Fitnah yang dimulai Nisa beberapa minggu lalu sudah berhasil. Sedikit demi sedikit. Kepercayaan suamiku kepadaku sedang dihancurkan. Dan aku belum tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam paling buruk dalam hidupku. Karena pertengkaran besar akan terjadi. Dan keputusan yang diambil Bagas malam itu akan membuatku keluar dari rumah dalam keadaan hamil 8 bulan. Suamiku memilih mempercayai ibunya. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Tapi di balik kesunyian itu, aku bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang menunggu. Sejak uang 5 juta milik Bu Ratna dinyatakan hilang, tidak ada seorang pun yang memperlakukanku seperti biasa. Nisa terus memandangku dengan tatapan curiga. Bu Ratna beberapa kali menghela napas panjang setiap kali melihatku. Dan yang paling menyakitkan, Bagas semakin banyak diam. Aku berkali-kali berharap suamiku akan datang menghampiriku lalu berkata, "Aku percaya sama kamu." Tapi kalimat itu tidak pernah keluar. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di kamar sambil mengusap perutku. Usia kandunganku sudah memasuki 8 bulan. Perutku semakin besar. Gerakan bayiku semakin kuat. Biasanya setiap kali anakku bergerak, aku akan tersenyum. Tapi malam itu, aku justru menangis. Karena aku merasa gagal melindunginya dari semua tekanan yang sedang terjadi. Sekitar pukul 9 malam, pintu kamar terbuka. Bagas masuk. Wajahnya terlihat tegang. "Aku mau ngomong," katanya singkat. Aku langsung duduk tegak. Jantungku berdebar. "Ngomong apa?" tanyaku pelan. Bagas berdiri beberapa saat, seolah sedang mencari kata-kata. Lalu akhirnya berkata, "Laras." "Iya." "Kalau memang kamu ambil uang itu, sekarang ngaku aja." Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya tidak percaya. Air mataku langsung mengalir. "Mas." Suaraku gemetar. "Kamu serius?" Bagas memalingkan wajah. "Aku cuma mau masalah ini selesai." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena terlalu sakit. "Aku ini istrimu," kataku. "Aku sedang mengandung anakmu. Dan kamu masih nanya apakah aku mencuri?" Bagas terlihat gelisah. "Aku cuma nanya." "Tapi kenapa aku yang ditanya?" Tangisku pecah. Kenapa bukan orang lain? Kenapa sejak awal aku yang dicurigai? Suasana kamar langsung hening. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa Bagas tidak lagi berdiri di sampingku. Dia sudah berdiri di sisi yang lain. Beberapa menit kemudian, suara Bu Ratna terdengar dari luar. "Bagas." Bagas keluar kamar. Sedangkan aku masih duduk sambil menangis. Tak lama kemudian,
Suara mereka mulai terdengar dari ruang tengah. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Aku gak nyaman tinggal serumah sama pencuri. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Dadaku langsung terasa sesak. Laras bukan pencuri, kata Bagas. Untuk sesaat aku merasa lega. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena Bu Ratna langsung menangis. Mama yang melahirkan kamu. Mama yang membesarkan kamu. Tapi sekarang kamu lebih percaya istrimu. Aku memejamkan mata. Kalimat itu. Lagi. Kalimat yang selalu berhasil membuat Bagas mundur. Beberapa menit kemudian, Nisa ikut keluar kamar. Aku juga gak nyaman tinggal di rumah ini. Katanya, kalau uang mama hilang hari ini, besok apa lagi? Aku mendengar semuanya. Setiap kata, setiap tuduhan. Dan yang membuatku semakin hancur, aku mendengar suara Bagas mulai meninggi. Bukan kepada ibunya, bukan kepada adiknya, tapi kepadaku. Laras. Aku keluar kamar dengan tubuh gemetar. Apa Mas? Wajah Bagas terlihat penuh emosi. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Aku langsung menangis. Kamu nanya aku. Karena aku yang dituduh. Bu Ratna langsung menyela. Tuh kan. Masih berani membantah. Situasi semakin panas. Aku merasa kepalaku berdenyut. Perutku mulai terasa kencang. Tapi tidak ada yang memperhatikan keadaanku. Semua sibuk menyalahkanku. Dan malam itu, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Kalau pertengkaran ini terus berlanjut, aku mungkin akan kehilangan rumah tanggaku. Aku belum tahu bahwa beberapa jam lagi, di tengah emosi dan kemarahan yang memuncak, Bagas akan mengucapkan kalimat yang menghancurkan hidupku. Kalimat yang membuat seorang perempuan hamil 8 bulan harus meninggalkan rumahnya sendiri. Aku diusir saat hamil 8 bulan. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Malam ketika aku menyadari bahwa seseorang yang paling kupercaya ternyata bisa menjadi orang yang paling menyakitiku. Ruang tamu dipenuhi ketegangan. Bu Ratna terus menangis. Nisa terus menyudutkanku. Sedangkan Bagas berdiri di tengah-tengah, terlihat bingung dan emosi. Aku berdiri sambil memegang perutku. Tubuhku mulai terasa tidak nyaman. Napas terasa lebih berat dari biasanya. Tapi tidak ada yang peduli. Semua perhatian tertuju pada uang yang hilang. Bukan pada perempuan hamil 8 bulan yang sedang berdiri di depan mereka. Mas, kataku sambil menangis. Tolong percaya sama aku. Bagas menatapku. Tatapan yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun malam itu, aku tidak menemukan ketenangan di sana. Yang kulihat hanya keraguan. Aku cuma mau semuanya jelas. Katanya. Air mataku semakin deras. Berapa kali aku harus bilang. Aku gak ambil uang itu. Namun Bu Ratna langsung memotong. Kalau bukan kamu siapa? Aku menoleh ke arahnya. Saya juga gak tahu Bu. Nah itu. Katanya cepat. Jawabannya selalu sama. Aku mulai merasa pusing. Kepalaku berdenyut. Sudah berjam-jam aku menangis. Sudah berjam-jam aku berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Kemudian sesuatu terjadi. Bu Ratna berdiri. Lalu menunjuk ke arah pintu rumah. Kalau kamu merasa gak salah, katanya, pergi aja dari rumah ini. Tubuhku langsung membeku. Aku tidak menyangka beliau akan mengatakannya secara langsung. Bahkan Nisa terlihat terkejut sesaat. Aku menoleh ke arah Bagas. Jantungku berdebar kencang. Karena saat itu, hanya ada satu orang yang bisa menghentikan semuanya. Suamiku. Mas.
Suaraku hampir tidak terdengar. Bagas menunduk. Beberapa detik berlalu. Aku menunggu. Menunggu dia berkata, "Jangan pergi." Atau, "Ini rumah kamu juga." Atau setidaknya, "Aku akan cari tahu yang sebenarnya." Tapi kalimat itu tidak pernah datang. Yang keluar justru sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Kalau suasananya terus kayak gini, kata Bagas pelan, "Mungkin lebih baik kamu pergi dulu sementara waktu." Air mataku langsung berhenti mengalir. Bukan karena aku sudah kuat, tapi karena aku terlalu terkejut. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Mas." Suaraku bergetar hebat. "Kamu ngusir aku?" Bagas memalingkan wajah. "Aku cuma mau semua tenang dulu." Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Karena akhirnya aku mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini kusimpan. Saat harus memilih, Bagas memilih ibunya. Bukan aku. Bukan anak yang sedang kukandung. Bukan keluarganya sendiri. Aku perlahan mengangguk. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi menangis untuk meminta dimengerti. Aku menangis karena hatiku benar-benar patah. Tanpa banyak bicara, aku masuk ke kamar. Aku mengambil tas kecil. Beberapa pakaian. Dokumen penting. Buku pemeriksaan kandungan. Dan perlengkapan bayi yang sudah sempat kubeli sedikit demi sedikit. Tanganku gemetar sepanjang waktu. Berkali-kali aku berharap Bagas masuk ke kamar, menghentikanku, memelukku, meminta maaf. Tapi pintu kamar tetap tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Sekitar 30 menit kemudian, aku keluar dari kamar. Tas kecil ada di tanganku. Perut besarku terasa berat. Bu Ratna hanya diam. Nisa juga diam. Sedangkan Bagas berdiri dekat pintu. Aku menatapnya cukup lama. Lalu berkata pelan, "Hari ini kamu bukan cuma mengusir aku. Kamu juga mengusir anakmu." Wajah Bagas langsung berubah. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku membuka pintu rumah. Di luar, hujan turun sangat deras. Langit gelap. Angin dingin menusuk kulit. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melangkah keluar tanpa tahu harus pergi kemana. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak boleh kembali. Karena harga diriku sudah terlalu lama diinjak. Namun aku belum tahu bahwa malam yang mengerikan itu belum berakhir. Karena beberapa saat setelah meninggalkan rumah, perutku tiba-tiba terasa sangat sakit. Dan sesuatu yang membuatku ketakutan mulai terjadi. Aku hampir melahirkan di tengah hujan. Hujan turun semakin deras. Langit malam terasa begitu gelap. Jalanan mulai sepi. Sedangkan aku berjalan sendirian di pinggir jalan dengan perut yang sudah sangat besar. Tas kecil menggantung di bahuku. Bajuku mulai basah terkena hujan. Sandalku berkali-kali hampir terlepas karena jalan yang licin. Tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih besar daripada rasa tidak nyaman yang kurasakan saat itu. Aku masih tidak percaya. Beberapa jam yang lalu aku masih berada di rumah. Masih menjadi istri Bagas. Masih berharap semuanya bisa diperbaiki. Dan sekarang, aku berdiri sendirian di tengah malam. Dalam keadaan hamil 8 bulan, tanpa tempat tujuan. Air mataku bercampur dengan air hujan. Berkali-kali aku mencoba menghubungi seseorang, tapi tanganku terlalu gemetar. Pikiranku terlalu kacau. Sampai akhirnya aku teringat satu nama. Winda, sahabatku sejak sekolah. Orang yang selalu ada setiap kali hidupku berantakan. Dengan tangan gemetar aku meneleponnya. "Halo." Suara Winda terdengar dari seberang. Aku langsung menangis. "Winda." "Laras." Suaranya langsung berubah panik. "Kamu kenapa?"
Aku tidak mampu menjawab dengan jelas. Tangisku semakin keras. Aku diusir. Beberapa detik hening. Apa? Aku diusir dari rumah. Suara Winda terdengar tidak percaya. Kamu sekarang di mana? Aku melihat sekitar. Lampu jalan terlihat samar karena hujan. Aku gak tahu. Jawabku jujur. Dan saat itulah, rasa sakit tiba-tiba muncul. Sangat kuat. Aku langsung memegang perutku. NGGGH. Laras. Teriak Winda dari telepon. Perutku terasa kencang. Jauh lebih sakit daripada biasanya. Aku berhenti berjalan. Mencoba mengatur napas. Tapi rasa sakit itu datang lagi. Lebih kuat. Lebih tajam. Air mataku langsung jatuh. Perutku sakit. Winda langsung panik. Jangan tutup telepon. Aku berusaha berdiri tegak. Tapi kakiku mulai lemas. Jantungku berdegup sangat cepat. Pikiranku langsung dipenuhi ketakutan. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bayiku. Jangan sampai anakku terkena akibat dari semua ini. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu mengalir di kakiku. Aku langsung membeku. Tanganku gemetar saat menyentuh bagian bawah bajuku. Dan saat melihatnya, tubuhku langsung dingin. Ada bercak darah. Enggak. Bisikku. Air mataku langsung mengalir deras. Bayi ibu jangan kenapa-kenapa. Aku menangis sambil memeluk perutku. Sementara hujan terus mengguyur tanpa ampun. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di dekatku. Pintu terbuka. Dan aku melihat Winda berlari menghampiriku. Laras. Dia langsung memelukku. Saat melihat darah di pakaianku, wajahnya langsung pucat. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku mengangguk lemah. Tubuhku mulai menggigil. Rasa sakit di perut semakin sering datang. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, aku terus menangis. Bukan karena takut pada diriku sendiri, tapi karena takut kehilangan anak yang selama ini menjadi satu-satunya alasan aku bertahan. Sementara itu, jauh di rumah yang baru saja kutinggalkan, Bagas mulai menyadari sesuatu. Rumah memang menjadi lebih tenang setelah aku pergi. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, dia merasa rumah itu terasa sangat kosong. Dan beberapa jam kemudian, sebuah telepon dari orang yang tidak pernah dia duga akan membuat dunianya runtuh saat itu juga. Aku melahirkan tanpa suamiku di sisiku. Lampu rumah sakit terasa menyilaukan mataku. Suara langkah kaki perawat terdengar hilir mudik. Sedangkan aku terbaring di atas ranjang sambil menahan rasa sakit yang datang semakin sering. Winda tidak pernah meninggalkanku. Sejak membawaku dari pinggir jalan tadi malam, dia terus berada di sampingku, menggenggam tanganku, mengusap kepalaku, dan berusaha membuatku tenang. Laras. Katanya pelan. Iya. Jawabku dengan napas terputus-putus. Kamu harus kuat. Air mataku jatuh. Aku takut. Bisikku. Winda langsung menggenggam tanganku lebih erat. Gak ada apa-apa. Kamu pasti kuat. Aku mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam hati, aku benar-benar ketakutan. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena aku harus menghadapi semua ini tanpa suamiku. Tanpa orang yang dulu berjanji akan selalu menjagaku. Beberapa jam kemudian, dokter masuk ke ruang pemeriksaan. Wajahnya terlihat serius. Ibu harus dirawat. Katanya, kondisi kontraksinya sudah mulai muncul. Jantungku langsung berdebar. Tapi usia kandungannya belum cukup bulan, Dok. Dokter mengangguk. Itu yang sedang kami usahakan. Aku langsung menangis. Karena selama ini aku selalu membayangkan saat melahirkan nanti.
Aku membayangkan Bagas akan berada di sampingku, menggenggam tanganku, menenangkanku, menunggu kelahiran anak kami bersama. Tapi kenyataannya, aku berada di rumah sakit bersama sahabatku, sedangkan suamiku bahkan tidak tahu keadaanku, atau mungkin tidak peduli. Pikiran itu membuat dadaku terasa sesak. Sementara itu, di rumah, Bagas tidak bisa tidur semalaman. Entah kenapa, padahal rumah sudah tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tangisan, tidak ada perdebatan. Tapi justru itulah yang membuatnya gelisah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak ada di rumah. Tidak ada suara langkah kakiku di dapur. Tidak ada suara lembut yang biasanya menyapanya. Tidak ada seseorang yang menunggu kepulangannya. Dan untuk pertama kalinya, Bagas mulai merasakan kehilangan. Sekitar pukul 6 pagi, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenalnya. Awalnya dia hampir tidak mengangkat, tapi akhirnya dia menjawab. Halo. Suara Winda langsung terdengar. Bagas. Bagas langsung mengenali namanya. Winda. Iya. Suasana mendadak hening. Lalu Winda berkata dengan nada dingin. Laras masuk rumah sakit. Tubuh Bagas langsung kaku. Apa? Laras masuk rumah sakit. Ulang Winda. Semalam dia kontraksi di tengah hujan. Wajah Bagas langsung pucat. Tangannya gemetar. Apa maksudnya? Suara Winda mulai meninggi. Maksudnya, istri kamu diusir saat hamil 8 bulan. Dia jalan sendirian di tengah hujan. Dia hampir pingsan di jalan. Dan sekarang kamu tanya apa maksudnya? Bagas tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya, dia mendengar kenyataan dari sudut pandang orang lain. Dan kenyataan itu terdengar jauh lebih mengerikan. Beberapa jam kemudian, kondisiku mulai memburuk. Kontraksi semakin kuat. Dokter akhirnya mengambil keputusan. Aku harus segera menjalani persalinan. Tangisku pecah. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, aku akan melahirkan anakku tanpa ayahnya berada di sampingku. Saat dibawa menuju ruang persalinan, aku terus berdoa, "Ya Allah, tolong selamatkan anakku." Itu saja. Berjam-jam kemudian, setelah perjuangan yang terasa seperti seumur hidup, akhirnya terdengar suara tangisan kecil memenuhi ruangan. Tangisan pertama anakku. Tangisan yang langsung membuatku menangis lebih keras. "Selamat, Bu," kata dokter. "Bayi laki-lakinya sehat." Aku langsung memeluk wajahku sendiri sambil menangis. Semua rasa sakit, semua penghinaan, semua luka, seolah menghilang sesaat ketika melihat wajah kecil itu. "Anakku," bisikku. Sementara di luar ruang persalinan, Bagas akhirnya tiba di rumah sakit. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh kepanikan. Namun saat dia sampai, tangisan bayi itu sudah lebih dulu terdengar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas menyadari bahwa ia hampir kehilangan 2 orang paling berharga dalam hidupnya sekaligus. Tapi semuanya belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, kebenaran tentang uang yang hilang akhirnya terbongkar. Dan orang yang selama ini paling keras menuduhku, ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Kebenaran yang akhirnya terbongkar. 2 hari setelah aku melahirkan, aku masih berada di rumah sakit. Tubuhku masih lemah. Bekas persalinan masih terasa sakit. Tapi setiap kali melihat wajah bayi laki-lakiku yang tertidur di sampingku, hatiku terasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa bernapas tanpa tekanan, tanpa teriakan, tanpa sindiran.
tanpa tatapan yang membuatku merasa tidak diinginkan. Winda masih setia menemaniku. Sedangkan Bagas, sejak datang ke rumah sakit hari itu, dia beberapa kali mencoba berbicara denganku. Namun aku belum siap. Lukaku terlalu dalam. Maaf saja tidak cukup untuk menghapus malam ketika dia membiarkanku keluar rumah dalam keadaan hamil besar. Siang itu aku sedang menyusui bayiku ketika ponsel Winda berdering. Wajahnya langsung berubah saat membaca pesan yang masuk. Ada apa? Tanyaku. Winda menatapku. Lalu berkata pelan. Kayaknya ada masalah besar di rumah mertuamu. Aku mengernyit. Maksudnya? Winda menyerahkan ponselnya. Ternyata pesan itu dari salah satu tetangga yang cukup dekat dengannya. Isi pesannya membuatku terdiam. Uang 5 juta yang selama ini dituduhkan kepadaku, ternyata ditemukan. Dan tempat ditemukannya membuat semua orang terkejut. Di dalam lemari milik Nisa. Aku langsung membeku. Beberapa detik aku hanya menatap layar ponsel. Tidak percaya. Setelah semua yang terjadi, setelah aku dihina, setelah aku diusir, setelah rumah tanggaku hancur, ternyata aku memang tidak bersalah. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena terlalu sakit. Kalau saja mereka mau mencari lebih dulu. Kalau saja mereka mau mendengar penjelasanku. Kalau saja Bagas mempercayaiku. Mungkin semuanya tidak akan terjadi. Malam harinya, Bagas datang lagi ke rumah sakit. Namun kali ini wajahnya berbeda. Pucat, kusut, dan matanya merah. Begitu masuk ruangan, dia langsung berdiri di dekat ranjangku. Aku hanya menatapnya tanpa bicara. Beberapa detik berlalu. Lalu Bagas berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Uangnya ketemu. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu. Bagas langsung menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Nisa yang ambil. Katanya. Aku tidak menjawab. Karena semua itu sudah tidak penting lagi. Yang hilang bukan cuma uang. Yang hilang adalah kepercayaanku. Yang hilang adalah rasa aman dalam pernikahanku. Yang hilang adalah keyakinanku bahwa suamiku akan selalu berdiri di sampingku. Aku minta maaf. Suara Bagas bergetar. Air mataku kembali jatuh. Maaf. Kataku pelan. Anakku hampir lahir di jalan. Mas. Bagas langsung menangis. Aku tahu. Tidak. Aku menggeleng. Kamu gak tahu. Kamu gak ada waktu aku jalan sendirian di tengah hujan. Kamu gak ada waktu aku ketakutan di rumah sakit. Kamu gak ada waktu anakmu lahir. Tangisku pecah. Sedangkan Bagas hanya bisa menunduk sambil menangis. Karena kali ini, dia tidak punya pembelaan apapun. Sementara itu, di rumah, kondisi Bu Ratna dan Nisa jauh lebih buruk. Kebohongan mereka mulai diketahui keluarga besar. Saudara-saudara yang dulu ikut menuduhku mulai marah. Tetangga yang selama ini mendengar fitnah tentang diriku mulai mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna harus menghadapi akibat dari semua yang telah dilakukannya. Namun aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, seseorang akan datang ke hadapanku sambil menangis. Orang yang selama ini paling membenciku. Orang yang menjadi sumber semua penderitaanku. Dan kedatangannya akan menjadi awal dari akhir semua konflik yang selama ini menghancurkan hidupku. Orang yang paling membencinku akhirnya datang meminta maaf. 4 hari setelah kebenaran tentang uang itu terbongkar, aku sudah keluar dari rumah sakit. Winda mengizinkanku tinggal sementara di rumahnya. Rumah kecil itu tidak mewah, tidak besar. Tapi ada satu hal yang sangat berharga. Ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku bisa tidur tanpa mendengar sindiran. Aku bisa makan tanpa merasa diawasi. Aku bisa menggendong anakku tanpa ada yang menyalahkan caraku menjadi seorang ibu. Meski begitu, luka di hatiku masih belum sembuh. Setiap kali melihat wajah bayiku, aku selalu teringat malam saat aku berjalan sendirian di tengah hujan. Malam ketika aku hampir kehilangan semuanya. Bagas terus datang. Hampir setiap hari. Kadang membawa makanan. Kadang membawa perlengkapan bayi. Kadang hanya duduk di teras rumah Winda berjam-jam. Tapi aku belum siap menerimanya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku masih terluka. Sore itu, aku sedang menidurkan bayiku ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengira itu Bagas lagi. Namun beberapa menit kemudian, Winda masuk ke kamar dengan wajah yang terlihat tidak biasa. "Laras," katanya pelan, "ada tamu." Aku mengangkat kepala. "Siapa?" Winda terlihat ragu, lalu menjawab, "Bu Ratna." Tubuhku langsung kaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku benar-benar tidak menyangka. Selama ini, Bu Ratna tidak pernah datang mencariku. Bahkan saat aku dirawat di rumah sakit. Dan sekarang, beliau ada di depan rumah Winda. Aku sempat ingin menolak bertemu. Tapi akhirnya aku mengangguk. "Suruh masuk." Beberapa detik kemudian, Bu Ratna masuk perlahan. Aku hampir tidak mengenali wajahnya. Beliau terlihat jauh lebih tua. Lebih lelah, lebih rapuh. Tidak ada lagi tatapan tajam yang biasa kulihat. Tidak ada lagi nada bicara yang penuh sindiran. Yang ada hanya seorang perempuan tua dengan mata sembab. Suasana menjadi sangat hening. Beberapa saat kami hanya saling menatap. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Bu Ratna menangis. Benar-benar menangis. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. "Laras." Suaranya bergetar. Aku diam. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat beliau seperti ini. Aku salah. Air mataku langsung menggenang. Bu Ratna menutup wajahnya. "Aku terlalu keras sama kamu." Tangisnya semakin pecah. "Aku terlalu sering menyakiti kamu." Aku masih diam, karena ada bagian dalam diriku yang masih sulit percaya. Setelah semua yang terjadi, setelah semua penghinaan itu, akhirnya kalimat ini keluar juga. "Aku minta maaf." Ruangan langsung sunyi. Aku menatap perempuan yang selama ini membuat hidupku penuh air mata. Dan anehnya, aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan justru sedih. Karena semua ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja sejak awal ada sedikit kasih sayang, sedikit kepercayaan, sedikit penghargaan, mungkin kami tidak akan sampai sejauh ini. Bu Ratna kembali menangis. "Aku kehilangan anakku," katanya. "Aku kehilangan keluarga." Saat itu aku baru tahu. Sejak kejadian uang hilang terbongkar, hubungan Bu Ratna dengan banyak anggota keluarga besar mulai retak. Semua orang marah karena beliau terlalu cepat menuduh, terlalu mudah mempercayai fitnah. Bahkan Nisa memilih pergi tinggal di rumah temannya karena malu menghadapi keluarga. Dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasakan akibat dari semua perbuatannya sendiri. Sebelum pulang, beliau mendekati tempat tidur bayiku. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi cucunya. Lalu beliau kembali menangis. "Aku gak pantas disebut nenek," bisiknya. Aku tidak menjawab. Karena keputusan memaafkan tidak bisa dipaksa. Luka yang terlalu dalam membutuhkan waktu. Namun aku juga sadar, menyimpan kebencian selamanya tidak akan membuat hidupku lebih bahagia. Saat Bu Ratna berdiri untuk pulang, aku akhirnya berkata pelan, "Saya masih sakit hati."
Bu. Beliau mengangguk sambil menangis. Saya tahu. Tapi saya gak mau hidup dalam kebencian. Tangis Bu Ratna kembali pecah. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Namun masih ada satu orang yang harus membuktikan penyesalannya. Bagas. Karena memaafkan adalah satu hal. Tapi mempercayai kembali seseorang yang pernah menghancurkan hati kita adalah hal yang jauh lebih sulit. Dan keputusan terbesar dalam hidupku akan datang tidak lama lagi. Aku meminta bukti, bukan janji. Setelah Bu Ratna pulang hari itu, aku duduk lama di samping tempat tidur bayiku, memandangi wajah kecil yang sedang tertidur lelap. Banyak hal yang berputar di kepalaku, tentang masa lalu, tentang rasa sakit, tentang semua penghinaan yang pernah kuterima. Dan yang paling sering muncul adalah wajah Bagas. Laki-laki yang pernah menjadi alasan aku tersenyum. Sekaligus orang yang pernah membuatku menangis paling dalam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat malam hujan itu. Saat aku berjalan sendirian. Saat aku ketakutan. Saat aku berharap Bagas akan datang mencariku. Tapi dia tidak datang. Luka itu masih ada. Masih sangat jelas. Keesokan harinya, Bagas kembali datang. Seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini aku tidak menyuruh Winda mengatakan bahwa aku sedang istirahat. Aku memilih menemuinya. Bagas duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat jauh lebih kurus. Matanya sembab. Seolah sudah lama tidak tidur nyenyak. Saat melihatku keluar sambil menggendong bayi kami, matanya langsung berkaca-kaca. Itu anak kita. Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Beberapa detik kami hanya diam. Sampai akhirnya Bagas berkata, "Aku minta maaf." Kalimat itu lagi. Kalimat yang sudah berkali-kali ku dengar beberapa hari terakhir. Aku menarik napas panjang. "Mas." Bagas langsung menatapku. Aku udah dengar maaf itu berkali-kali. Wajahnya langsung tertunduk. Aku tahu. Aku gak butuh janji lagi. Lanjutku. Aku gak butuh kata-kata lagi. Suasana kembali hening. Bagas terlihat menahan air mata. Lalu aku harus gimana? Tanyanya. Aku menatapnya cukup lama. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin dia benar-benar mendengar apa yang selama ini kurasakan. Aku kehilangan rasa percaya. Kataku jujur, aku kehilangan rasa aman. Air mataku mulai menggenang. Waktu aku paling butuh kamu, kamu malah membiarkan aku pergi. Bagas langsung menangis. Aku tahu. Tidak. Aku menggeleng. Kamu belum tahu rasanya. Kamu gak tahu rasanya berjalan sendirian sambil takut anakmu kenapa-kenapa. Kamu gak tahu rasanya merasa dibuang oleh orang yang paling kita cintai. Tangisku pecah. Sedangkan Bagas hanya bisa menunduk. Karena kali ini, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Beberapa menit kemudian aku mengusap air mata. Lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar berubah." Bagas langsung mengangkat kepalanya. "Buktikan." Dia terdiam. Aku gak mau dengar janji. Aku mau lihat tindakan. Untuk pertama kalinya, aku berbicara dengan tegas. Karena aku sadar, memaafkan bukan berarti harus langsung kembali seperti dulu. Dan mencintai seseorang bukan berarti harus menerima semua luka yang dia berikan. Hari itu aku membuat keputusan. Aku tidak akan langsung kembali. Aku akan tinggal sementara bersama Winda. Aku akan fokus merawat anakku. Dan Bagas harus membuktikan sendiri bahwa dia benar-benar berubah. Minggu demi minggu berlalu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Bagas berjuang.
Dia pindah dari rumah ibunya. Dia mulai hidup mandiri. Dia mencari kontrakan kecil. Dia bekerja lebih keras. Dan yang paling penting, dia berhenti membiarkan siapapun mengatur hidupnya. Bahkan saat Bu Ratna beberapa kali mencoba ikut campur lagi, Bagas akhirnya berani berkata, "Bu, saya sayang Mama. Tapi saya juga harus menjaga istri dan anak saya." Kalimat yang selama ini tidak pernah mampu dia ucapkan. Saat mendengar itu dari Winda, aku menangis diam-diam. Karena akhirnya, aku melihat laki-laki yang dulu kucintai mulai kembali. Namun keputusan terakhir tetap ada di tanganku. Dan beberapa bulan kemudian, aku harus menentukan apakah keluarga kecil kami masih layak diperjuangkan. Atau memang sudah waktunya berakhir untuk selamanya. Aku akhirnya memilih kebahagiaanku sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam ketika aku diusir dari rumah. 6 bulan yang mengubah banyak hal dalam hidupku. Anakku tumbuh sehat. Tawanya mulai memenuhi rumah kecil tempat aku tinggal sementara. Setiap kali melihat senyumnya, aku selalu bersyukur. Karena pada akhirnya, kami berhasil melewati masa paling sulit dalam hidup kami. Dan selama 6 bulan itu, Bagas tidak pernah menyerah. Dia tidak lagi datang membawa janji. Tidak lagi datang membawa alasan. Dia datang membawa perubahan. Sedikit demi sedikit. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Dia membuktikan semuanya lewat tindakan. Bagas menyewa rumah kecil sederhana. Bukan rumah mewah. Bukan rumah besar. Tapi rumah itu dibangun dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Tanpa campur tangan keluarganya. Dia juga selalu datang menemui anak kami. Menggendongnya. Mengajaknya bermain. Menemani saat sakit. Mengurusnya tanpa pernah mengeluh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bagas benar-benar menjadi seorang ayah. Bukan hanya seorang anak yang selalu takut kepada ibunya. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menggendong anakku. Matahari mulai tenggelam. Udara terasa sejuk. Bagas datang seperti biasa. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat lebih tegang. Seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat bermain dengan anak kami, dia duduk di depanku. "Laras," katanya pelan. "Iya. Aku mau ngomong sesuatu." Jantungku berdegup pelan. Karena aku tahu pembicaraan ini pada akhirnya memang harus terjadi. Bagas menatapku. "Aku gak akan maksa," katanya. "Aku juga gak akan minta kamu lupa sama semua yang pernah terjadi." Air mataku mulai menggenang. Tapi aku mau jujur. Dia menarik napas panjang. "Aku masih sayang sama kamu." Tangannya mulai gemetar. "Aku masih sayang sama keluarga kecil kita." Suasana menjadi sangat hening. Aku tahu aku pernah gagal. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa. Air mata Bagas mulai jatuh. Tapi kalau masih ada kesempatan, aku mau memperbaiki semuanya. Tangisku langsung pecah. Karena selama berbulan-bulan, aku melihat sendiri perjuangannya. Aku melihat perubahan itu nyata. Bukan karena dia takut kehilangan, tapi karena dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Aku menunduk. Melihat anak kami yang sedang tertidur dalam pelukan. Lalu aku teringat semuanya. Hari pernikahan kami. Masa-masa bahagia. Tangisan. Penghinaan. Malam hujan itu. Rumah sakit. Kelahiran anak kami. Semua bercampur menjadi satu. Beberapa menit aku terdiam. Sampai akhirnya aku berkata pelan. "Aku belum bisa lupa." Bagas mengangguk. Air matanya terus mengalir. "Aku tahu. Tapi aku juga gak mau hidup dalam luka selamanya."
Bagas langsung mengangkat kepalanya. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan berarti semuanya langsung kembali seperti dulu. Tapi aku mau mencoba. Tangis Bagas langsung pecah. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata bahagia di wajahnya. Beberapa bulan kemudian, aku dan anakku pindah ke rumah kecil yang sudah disiapkannya. Rumah sederhana itu tidak punya pagar mewah, tidak punya ruang besar. Tapi rumah itu dipenuhi sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Ketenangan. Bu Ratna beberapa kali datang berkunjung. Hubungan kami tidak langsung membaik. Butuh waktu. Butuh proses. Tapi setidaknya sekarang ada rasa saling menghargai. Dan yang paling penting, Bagas tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan istrinya. Suatu malam, saat anak kami tertidur pulas, aku duduk di teras rumah bersama Bagas. Dia menggenggam tanganku, lalu berkata pelan, "Terima kasih udah kasih aku kesempatan kedua." Aku tersenyum, "Bukan buat kamu." Bagas terlihat bingung. Aku menoleh ke arah kamar tempat anak kami tidur. Untuk keluarga kecil kita. Mata Bagas langsung berkaca-kaca. Dan malam itu, aku akhirnya menyadari satu hal. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak terus hidup dalam luka yang sama. Karena kebahagiaan tidak datang dari masa lalu yang sempurna. Kebahagiaan datang ketika kita berani memperbaiki apa yang pernah rusak. Dan setelah semua air mata yang pernah jatuh, akhirnya aku menemukan rumah yang selama ini kucari. Bukan sebuah bangunan, melainkan seseorang yang akhirnya belajar bagaimana cara menjaga keluarganya.